Halo, saya dengan Dedi Lim. Kali ini saya ingin memberikan informasi mengenai 4 kriteria customer yang perlu kita ketahui untuk membuat bisnis kita lebih profit yang lebih maksimal. Oke, saya akan membagikan 4 kriteria customer menurut kategorinya. Kategori A, B, C, dan D. Kategori A biasanya customer ini ciri-cirinya seperti ini. Dia belanja itu nggak pernah nawar, kemudian dia bayarnya juga bagus, maksudnya maksudnya nggak pakai utang-utang, dia cash ya kan. Kemudian juga kalau misalnya dia retur barang itu kadang-kadang dia jarang retur karena customer seperti itu mereka menganggap bahwa aduh gua daripada habisnya ongkos kirim mendingan gua buang aja gitu kan. Nah ini biasa tipe customer yang ini yang kita kategorikan ke dalam ciri-ciri customer seperti ini, kita kategorikan ke dalam customer A. Nah makanya saya bilang customer A, kenapa? Karena ini customer yang sangat asik. Bahkan saking asiknya karena dia bisa bawa makanan kasih kita pada saat dia datang ke toko. Oke. Untuk tipe customer yang kedua ini kita kategorikan menjadi customer B. Customer B itu biasanya dia belanja ke toko kita, kadang-kadang dia nawar kalau misalnya dia kita nggak kasih, tetap dia beli walaupun harga yang dia tawar tidak dapat. Nah, kemudian juga kalau kita tawarin barang, kadang ada, kadang mau, kadang dia ambil, kadang nggak ambil. Tapi tetap ada loyalitas, ya. Kemudian biasanya customer ini kadang minta utang 1 bulan, 2 bulan, sebulan, 2 minggu, tapi komitmen. Jadi kalau misalnya tagihan jatuh tempo, dia pasti transfer. Nah, ciri-ciri customer seperti ini biasa kita kategorikan ke dalam customer B, ya bisa kita sebut boleh lah itu customer yang ciri-ciri seperti itu. Customer tipe C itu biasanya customer yang sudah mulai membuat permainan emosi dalam diri kita. Biasanya customer ini pertama dia suka milih-milih barang, nawar-nawar barang, bandingin toko harga kita dengan toko-toko lain. Kemudian juga tapi dia beli gitu. Setelah dia nawar-nawar, dia udah bandingin toko sama lain, tetap dia beli walaupun dia mengatakan toko lain lebih murah. Nah itu biasa customer C. Jadi yang membuat kita cukup habiskan waktu untuk dia dengan diajak putar-putar dulu sama dia sampai dia merasa oh ya udah cukup, dan dia akhirnya dia belanja, ya. Biasa customer ini kita bisa disebut namanya customer capek deh. Jadi memang intinya walaupun kita udah melayani, kadang-kadang dia udah retur lagi karena warna nggak cocok atau sesuatu. Itu biasanya kita merasa cukup emosi dengan customer seperti ini. Apalagi kalau misalnya dia tagih, dia mulai tarsok. Biasa kalau tagihan-tagihan yang seperti ini dia janji seminggu, kadang dia nggak transfer, jadi kita merasa capek deh jualan barang sama dia. Makanya kita kategorikan ke dalam customer C. Dan yang terakhir ada customer D. Customer D itu benar-benar di bawah customer C, tipenya C. Contohnya seperti ini, dia nawar, ada customer kita yang baru seperti ini, dia minta press list. Kita tanya press listnya apa, dia sebut semua press list. Kita udah kirimin semua press list ke dia bilang harga kemahalan, toko lain lebih murah gini-gini, akhirnya nggak jadi. Oke. Kemudian ada lagi, dia juga seperti ini biasanya, lu kirim dong gambar-gambar gini-gini, tanya harga, tiap hari nanya harga, sebulan nanya, bisa tiap hari nanya, selama 30 hari, dia order sekali, itu pun juga 500.000, 300.000, jadi otomatis kita merasa kehabisan waktu untuk melayani dia, dan dia ordernya itu, atau memberikan offset kepada kita itu sangat sedikit. Apalagi sampai dia milih warna, setelah kirim barang nggak cocok, dia retur lagi ke kita, kemudian setelah retur, ongkos kirim kita yang bayar. Itu pokoknya membuat kita itu menjadi sangat-sangat kehabisan waktu hanya untuk mengurus customer ini. Nah, biasa customer D ini kita bisa disebut dengan customer yang dongkol. Makanya kita singkatannya kita sebut sebagai customer yang perlu kita pindahkan ke kompetitor, ataupun kita tidak perlu, kita harus hilangkan dari kriteria customer yang ada di bisnis kita. Untuk itu saya berharap dengan informasi seperti ini bisa berguna untuk tahun ini. Semoga semua di bisnis Anda bisa Anda pakai di barang atau jasa, itu bisa kita pakai untuk pembagian kriteria customer supaya kita bisa menghasilkan profit atau laba yang lebih maksimal di tahun ini. Oke, sekian sharing dari saya. Semoga bisa berguna buat kalian semuanya. Thank you. Bye.